Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya dalam keadaan sehat, cukup istirahat setelah 3 hari kita libur. Nah, untuk pagi ini kita akan lanjutkan materi berikutnya, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan COVID, ya. Gunakan masker kemanapun kalian pergi, kemudian cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Itu adalah 2 hal protokol kesehatan yang penting kita lakukan. Satu lagi, distancing, physical distancing. Jangan mentang-mentang bertemu teman, kangen-kangenan, kemudian peluk-pelukan gitu ya. Untuk sementara ikutilah protokol kesehatan dengan baik. 3 hal itu adalah hal-hal yang sangat mudah untuk kita lakukan, tapi seringkali kita lupakan gitu. Oke, selanjutnya kita akan memulai pelajaran lanjutan dari minggu lalu. Kalau minggu lalu saya sudah mengenalkan apa itu Open Create dan seterusnya. Sekarang kita hari ini langsung saja untuk menginput data perusahaan, ya. Menginput data perusahaan, membuat yang baru, kita create. Kemudian ini adalah kita ketik CV Putra Laundry. Nah, kalau di sekolah nanti biasakan dikasih nama masing-masing ya. Nah, di sini juga begitu. Nanti pada saat kalian mengerjakan, jangan lupa dikasih nama masing-masing. CV Putra Laundry umpamanya Seva. Karena pada saat file tersebut dikumpulkan, supaya saya bisa membuka di sini. Dan tidak harus ganti-ganti nama ya, harus ada namanya. Kalau nggak ada berarti itu milik orang lain. Itu aja sudah. Oh ya, ini serial number tidak perlu kita isi karena kita tidak punya. Ini Jalan Raya Indah 48 Semarang. 999 Putra. Nah, untuk pembukaan ini, new company file assistant ini, yang tidak boleh kita lupakan, ini adalah company name. Ini wajib. Kalau yang lain-lain boleh diisi, boleh tidak, sesuaikan dengan data yang ada. Tapi untuk company name, tipenya adalah required field. Jadi ini wajib untuk diisi, ya. Kalau sudah next. Tadi 2011, oh ya, ini lihat di sini. Nah, perusahaan laundry berdiri tahun 2010. Tapi sejak tahun 2011, Januari, perusahaan ini ingin mengkomputerisasi data-datanya. Jadi yang kita isi adalah tahun 2011. Terus, baca lagi, periode akuntansi untuk tahun 2011, awal periode bulan Januari, akhir periode bulan Desember. Dan jumlah bulan perhitungan adalah 12 bulan. Nah, ini kalau kita baca current financial year tahun 2000, current financial year adalah tahun yang bersangkutan. Data tersebut akan dimasukkan. When does your current financial year? Kapan Anda akan menyelesaikan
uangnya, kapan periode terakhirnya maksudnya. Last month of financial year, Desember. ABSS Accounting mewajibkan Anda untuk memilih conversion month, bulan yang datanya akan kita input. Conversion month, bulan yang datanya akan kita input, bulan bersangkutan. Kalau kalian lihat tadi adalah bulan Januari, jadi ini harus ditulis Januari. Kalau permintaan soalnya itu bulan Desember, ya ini harus diisi bulan Desember. Kalau di permintaan soalnya data akuntansi yang akan dimasukkan adalah bulan Maret, ya ini diisi bulan Maret. Tapi karena tadi permintaannya bulan Januari, ya kita isi bulan Januari. Sorry, kebalik. Nih. Number of account period. 12 bulan dan 13 bulan. Tadi permintaannya 12 bulan. Ini ada keterangannya. Most company use 12 accounting period for reporting purpose. Jadi, hampir semuanya menggunakan 12 bulan. A few use 13 period to record adjustment. Which do you prefer? Pada umumnya, perusahaan menggunakan 12 bulan untuk periodenya. Tapi ada beberapa perusahaan juga yang menggunakan 13 bulan. Nah, bulan yang ke-13 itu digunakan untuk melakukan adjustment atau penyesuaian. Itu. Jadi ini kita next saja, permintaannya 12, next. Nah, ini meskipun tidak ada isian-isiannya, ini harus kalian baca ya. Your financial is 1/12 to December 13, 1/12, 11. You have selected 12 accounting period for financial year. Your conversion month is January 1, 2011. Ini harus yakin benar kalau datanya sudah valid, sudah sesuai dengan data akuntansi yang kita inginkan. Karena kalau data ini salah, maka semua data yang kalian masukkan itu salah. Untuk periode akuntansi dan tahun ini tidak bisa diperbaiki di dalam. Jadi kalau umpamanya ada yang salah, waduh Bu, saya salah, harusnya tadi bulan Januari dan Desember, tapi saya milihnya Desember. Atau Agustus-Desember. Salah. Nah, kalau salah bagaimana? Ya dibuang datanya, buat lagi yang baru. Jadi, meskipun ini tidak ada isiannya, saran saya tetap dibaca. Apakah ini sudah benar? Gitu. Ya. Kalau belum benar, masih bisa diperbaiki dengan back. Tapi kalau sudah salah, ya sudah. Wassalam. Gitu. Kalau udah, next. Every company file required an account list. Semua perusahaan membutuhkan akun list, data akun. You may either select one of ours, or you can use your own. Anda mungkin bisa memilih salah satu dari yang kami punya, atau Anda mempunyai sendiri. How would you like to build your account list? Bagaimana? Mana di antara ketiga ini yang Anda inginkan? Ini ada 3. I would like to start with one of list provided by. Saya ingin menggunakan yang sudah disiapkan oleh ABSS. Atau I would like to import. Atau saya ingin mengimport data yang sudah pernah saya buat. Atau I would like to build my own account list once.
Atau saya akan membuat sendiri data akun di saat MyOp sudah siap. Nah, ini boleh kita pilih yang kedua atau yang ketiga, karena data akunnya kan kita punya sendiri ya. Nih, kita pilih yang kedua saja, karena nanti untuk berikutnya kita akan belajar mengimport. Tapi untuk sementara ini kita pilih yang manual. Kemudian, create your company file. Untuk menyimpan data, kalian lihat nyimpennya masih di sini. Saran saya, untuk menyimpan data akun, kalian pilih atau siapkan folder khusus komputer akuntansi, supaya pada saat pencarian datanya nanti tidak kesulitan. Ini kita change, kemudian kita cari folder yang sudah kita punya. Saya taruh di sini, kompak komputer akuntansi 2021. Nah, ini nama filenya nanti CV Putra Laundry Bestin. Tipe datanya adalah MYO. Ya, ekstensinya MYO. Save. Ini perhatikan. Sudah benar. Kalau ini sudah, kita next. Nah, congratulations, thank you for becoming an ABSS customer. Terima kasih, Anda sudah menjadi customernya ABSS atau MyOp Accounting. Ini ada dua pilihan, setup asisten. Dengan kita memilih setup asisten, maka kita akan dibawa ke petunjuk ya. Pada saat kita mengerjakan, kita akan dikasih petunjuk. Namanya asisten. Jadi ada asisten yang membantu kita. Atau kita comment center. Comment center berarti nanti akan dibawa ke kotak. Langsung ke modul-modul. Manapun boleh kalian pilih. Mau setup, mau comment. Karena meskipun kita ke comment, kita masih bisa mengaktifkan setupnya. Nih. Nah, kalau sudah muncul seperti ini. Ini tampilannya MyOp atau ABSS, account, banking, sales, purchases, inventory card. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut meskipun minggu lalu sudah, tapi akan saya jelaskan lebih lanjut nanti di pertemuan berikut saja untuk menyingkat waktu. Account, ini ada account list, record journal, dan sebagainya. Langkah pertama untuk membuat data akuntansi dengan MyOp adalah membuat daftar akun. Ya, ini wajib. Pertama, untuk membuat akuntansi, langkah pertama yang harus kita siapkan adalah membuat data perusahaan. Kemudian yang kedua adalah membuat daftar akun. List, nah muncul seperti ini. All account, aset, data-data akun yang disiapkan oleh MyOp ada 8 ya. Totalnya ada 8, yaitu aset, kepala 1, aset itu harta, kemudian liability, kepala 2 itu kewajiban, hutang, equity ini modal, kepala 3, income, kepala 4, cost of sales, harga pokok itu kepala 5, expense itu pengeluaran, kepala 6, kemudian other income, pendapatan lain-lain, kepala 8, other expense, pengeluaran lain-lain, kepala 9. Ini all. Nah, kalau kalian lihat di all account, aset, liability, dan sebagainya mempunyai tipe yang berbeda-beda. Ada bank, account receivable, equity. Nah, akun aset dan akun liability ini masih terbagi-bagi menjadi beberapa tipe. Itu yang wajib kalian pahami. Ya. Karena kalau kalian salah memasukkan akun, maka data kalian juga akan salah. Sementara kepala 3, 4, 5, 6, 8, 9 itu kalau kepala 3 equity ya semuanya equity. Kepala 4 income semuanya income. Jadi tidak ada pemilahan lagi. Nah, kemudian di sini length
link, kalau di sini ada linknya, itu artinya data-data tersebut sudah dihubungkan. Semua akun yang mengandung link ini tidak bisa dihapus. Lah, kan kita nggak butuh, masa nggak bisa dihapus? Nah, untuk menghapusnya nanti harus kita atur linknya, kita pindah-pindahin, gitu. Ya, tapi secara langsung dia tidak bisa dihapus, gitu ya. Oke, kita lanjut saja. Aset, kita lanjut di sini. Nih, perhatikan. Akun itu ada header, ada details. Ini yang harus diingat-ingat ya, dipahami benar supaya tidak salah. Harta. Nih, aset. Aset ini nama-nama akun ini jika memang diperlukan boleh kita ganti, boleh kita hapus kalau tidak dibutuhin. Nah, aset karena angkanya sudah benar, ini langsung kita tulis. Tadi kan mintanya harta. Ya, tipenya header. Nih, header. Detailsnya ini boleh diisi, boleh tidak. Oke. Terus berikutnya harta lancar, header. Karena ini nggak ada, kita bikin aja baru. Tipenya header. Klasifikasinya adalah header. Header dan detail. Kalau header itu adalah klasifikasi header account itu adalah akun list yang tidak bisa menerima opening balance, tidak bisa diisi data awal. Sementara kalau detail ini nanti data awalnya bisa kita isi. Ya. Header itu menampung data-data yang maksudnya menampung data-data opening balance yang ada di bawahnya. Nah, kita lanjutkan. Harta lancar 1.000. 1.000. Ya. Account type-nya aset. Nah, ini kalau dia tipenya header, yang muncul hanya ini. Apa tadi? Harta lancar. Nah, ini kan opening balance-nya nggak bisa diisi. Nah, when reported generate subtotal. Jadi dia hanya menerima angka-angka yang ada di bawahnya. Oke. Sekarang seperti ini ya. Jadi harta lancar ini berada di bawahnya harta. Kemudian berikutnya kas di tangan. Nah, kas di tangan ini kita boleh tulis lagi kas di tangan itu 1101. 1101. Ini tipenya bank. Di enter, kas di tangan. Nah, kalau dia klasifikasinya detail account, maka opening balance-nya bisa diisi. Kemudian untuk aset, masih punya anak-anak atau tipe-tipe yang lainnya. Ada 5 tipe dari aset, yaitu bank, accounts receivable, other current asset, fixed asset, other asset. Bank itu untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan bank. Account receivable segala sesuatu yang berhubungan dengan piutang usaha. Other current asset itu digunakan untuk aset-aset yang bisa dimanfaatkan saat ini. Kalau other asset itu yang aset yang
bisa digunakan di atas 1 tahun. Kalau other current asset itu yang usianya 1 tahunan lah. Fixed asset ini adalah aset tetap seperti gedung, peralatan. Kalau other current asset perlengkapan seperti itu ya, jangan kebalik-balik. Nah, kalau sudah, apakah ini perlu diisi? Ini boleh diisi, boleh tidak. Ya, ini hanya deskripsi saja. Oke. Lanjut. Nah, ini otomatis karena dia angkanya begini, dia otomatis jadi anaknya. Seandainya kalian salah begini, dia sejajar gitu. Nah, kalau seperti itu kan berarti salah. Kas di tangan ini adalah bagian dari harta lancar. Jadi ini harus diatur ya. Up itu untuk menaikkan level, kalau down untuk menurunkan levelnya. Lanjut, kas di bank. Kas di bank boleh kita ganti ini 1102. Nah, angka opening balance ini boleh diisi sekarang, boleh juga nanti. Nah, saya akan tunjukkan nanti saja ya. Kas di bank. Ini. Jadi apa yang ada di sini boleh kita ganti. Terus piutang usaha 1,200. Piutang usaha itu sama dengan trade debtors, accounts receivable. Tipenya terus berarti tadi ya. Piutang usaha. Terus satu lagi 1.300. Perlengkapan laundry. Nah, untuk ke bawahnya boleh di enter, boleh tekan tab ya. Seperti itu. Lanjut. Harta tetap 1. Untuk pemberian nomor akun, kalau sudah pernah ada, maka dia tidak bisa dipakai lagi. Jadi harus berbeda. Header, harta tetap. Oke, nah ini kan sudah berubah lagi, ya dia sudah naik. Jadi ini tadi miliknya atau anaknya harta lancar, harta tetap dia sejajar dengan harta lancar. Ini jangan sampai salah ya. Kalau ini salah ya nanti hasil di sininya akan salah, hasil akhirnya gitu. Terus HP ke gedung fixed asset 2101 ya, lupa. 2101 HP gedung ini langsung jadi anaknya. Fixed asset akun gedung. Oh ya, ini
Kalau tidak salah maksimal 35 atau 50 huruf gitu ya. Jadi kalau kebanyakan boleh disingkat. Kemudian yang ini, supaya tidak salah, inaktif ini jangan sampai dicentang. Kalau nanti dicentang, maka akun tersebut akan disembunyikan, tidak diaktifkan. Jadi ini dibuang ya. Lanjut. Akun laundry. Akun penyusutan perlengkapan laundry. Lanjut, berikutnya 2. Ini berikutnya liability, ini diganti hutang, kewajiban ya, hutang lancar, kemudian buat yang baru, header tipenya 1, hutang lancar. Nah, yang kalian tulis hanya ekornya ya, kepalanya udah otomatis. Oke. Terus hutang lancar terdiri dari hutang usaha dan hutang gaji. Hutang usaha accounts payable, ini bisa diganti hutang lancar itu sama dengan trade creditor. Kalau hutang lancar itu sama dengan trade debtors. Hutang usaha. Jangan lupa tipenya detail. Terus, maaf. Oke, apa kita lanjut dulu. 1/2000. Hutang gaji. Other current liability. Nah, kalau tadi itu aset ada 5, ini juga ada pilihannya ya. Tipenya liability, klasifikasinya liability ada terdiri dari kredit, accounts payable, other current liability, long term liability, dan other liability. Jadi seperti itu. Ini jangan sampai salah. Ini tadi mau membuat hutang gaji. Hutang gaji pilihannya other current liability, tipenya detail. Dia langsung masuk sini. Tadi saya ada kesalahan di sini. Klik saja. 1. Itu, lanjut. Kepala 3 modal. Ganti modal.
Terus modal Tuan Putra, private Tuan Putra. Baru equity, kalau equity kepala 3, 4, 5, 6, 8, 9 itu kalau equity, kalau income, cost of sales. Yang berbeda itu hanya kepala 1 dan kepala 2. Kepala 1 terdiri dari 5 tipe yang lain, kepala 2 terdiri dari 5 tipe yang lain. Itu yang benar-benar harus dipahami ya. Karena nanti kita akan menganalisis data-data akun ini. Jadi tolong dipahami pada saat kapan kita menggunakan accounts payable, pada saat kapan kita menggunakan credit card, pada saat kapan kita menggunakan bank, dan seterusnya. Ini modal Tuan Putra, kemudian private Tuan Putra. Pendapatan, pendapatan jasa, ini ya, nih klasifikasinya income, akun type-nya juga income. Cost of sales tadi HPP, terus expense, beban gaji 160, beban gaji, beban perlengkapan. Untuk pemberian akun number ini sesuaikan dengan perusahaan yang ada. Ini boleh, sebetulnya saya sembarang ya. Kalau saran saya sih untuk pemberian ini dikasih jeda-jeda begitu supaya kalau ada kesalahan kita bisa tinggal nyisip-nyisip gitu. Kalau seperti ini umumnya ada lagi yang di atasnya, padahal maunya di 1, 3, 1 dan 2 di sini. Kita nggak bisa kasih jeda, tapi karena ini sudah ada ya sudah, kita pakai yang ada saja. Beban gaji. Terus beban perlengkapan laundry. Lanjut beban penyusutan, beban utilitas. Ini expense ya, ingat ini expense, bukan expenses. Nah, itu perlu dari sekarang kalian paham penggunaan S
dan sebagainya. Nanti kalau kita membuat import itu harus benar-benar persis gitu ya. Nah, itu belakangan aja. Macam-macam beban. Nah, bukan expenses gini, tapi expense. Macam-macam beban. Lanjut, other income. Pendapatan luar usaha. Oke, other income. Pendapatan bunga. Terus pendapatan kalau ini beban luar usaha. Dan administrasi bank. Nah, kalau semua data sudah kita masukkan satu persatu, ya, terus langkah berikutnya kita input saldo awal, neraca saldo awalnya. Cara menginputnya melalui ini, setup, balancing, opening balance. Nah, dari sini. Ya. Karena ini Januari, jadi yang bisa muncul hanya 3. Kalau nanti Desember, ini bisa muncul semuanya sampai kepala 9. Nah, amount left to be allocated, ini harus hasilnya 0. Kalau tidak 0 berarti masih salah nanti. Kas di tangan tadi berapa? 6 juta. Tuh. Kas di bank 32 juta. Untuk piutang usaha 5.100.000. Jadi untuk pengisian opening balance-nya, pengisian data awal, saldo awalnya boleh dari sini, boleh juga langsung pada saat kita mengisi atau menginput data-data akun tadi ya. Kalau dari sini kan bisa langsung nih, enak. Perlengkapan laundry 2.500.000. Perlengkapan laundry 2.500.000. Itu enggak. HPP uang gedung 125 juta. Akumulasi peralatan gedung. Oh ya,
Karena kalian sudah mendapatkan akuntansi dari kelas 10, kalian harus paham benar tentang penulisan saldo yang ada di akuntansi. Aturan mainnya itu harus tahu. Maksudnya bagaimana, Bu? Nih, aset itu normalnya ada di mana? Di debit kah atau di kredit? Kalau aset normalnya ada di debit, nih ya, aset normalnya ada di debit, maka pada saat pengisian yang ada di sini langsung gitu. Tapi seandainya kalian menjumpai aset tapi ditulisnya di kredit, berarti dia minus karena tidak sesuai dengan aturan normalnya. Begitu juga untuk yang utang. Utang itu normalnya di mana? Utang itu normalnya ada di kredit. Kalau nanti kalian menjumpai dia ada di debit, berarti dia harus dikasih minus. Begitu seterusnya ya. Tolong aturan main itu dipahami benar-benar. Nah, sekarang untuk akumulasi penyusutan. 15 juta. Oh iya, karena letaknya di kredit dikasih minus 15 juta. HPP Laundry 18 juta 500. Terus akumulasi penyusutannya 3 juta 250 minus 3 juta 250. Nah, ini liability utang usaha 35.850. Meskipun utang usaha ini letaknya di kredit, tapi karena dia memang normalnya itu berada di kredit, jadi nggak boleh di minus ya. Hati-hati. Berapa tadi ya? 3850. Utang usaha 3850. Terus ini kan 38 utang gaji, adakah utang gaji? Nah, kalau utang gaji nggak ada ya nggak usah diisi. Modal 135 juta, modal tuan 135 juta. Tuh baga. Nah, ternyata ini ada yang tidak masuk. Mana ini? 6 juta, 32 juta, 6 juta, 32 juta piutang usaha, 1 juta, 5 juta 200, perlengkapan laundry, 2 juta 500, HP gedung, 125, HP 15 juta, 18 juta 500, 3 juta 250. Utang usaha sebentar tak cek dulu ya. Ini berarti ada data yang salah ini karena nggak balance.
Supaya mudah menghitungnya, saya pakai Excel. Mungkin memang datanya yang nggak cocok. Berarti ini sudah cocok, sudah balance. Berarti saya ada yang salah ketik. 6 juta, 3 juta, 51, 5, 125, 15 juta, 18 juta, ternyata ini ya, ternyata harusnya 35,850. Coba ya, jadi ininya harus 0. Jadi ini tadi kebalik ya, ininya harusnya 0. Kalau 0 berarti sudah balance. Kalau sudah balance berarti sudah benar. Sudah di oke. Gitu. Untuk hari ini, tugas kalian hanya menginput sebatas itu. Mulai dari data perusahaan, akun, kemudian opening balance. Itu saja dulu. Nanti datanya harus dikumpulkan ke saya melalui Classroom. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada ya bersyukur, berarti semuanya bisa. Gitu ya. Oke, selamat pagi, selamat mengerjakan. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Oke. Tutupnya cukup begini. Apakah Anda akan menggunakan backup? No, supaya tidak cepat penuh. Ya, kalau sudah.